Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fiona Anissa dengan NIM 241252454 dari kelas JD akan mempresentasikan materi tentang lipid. Yang pertama ada definisi. Lipid adalah kelompok senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Lipid tersusun terutama dari karbon, hidrogen, dan oksigen dan sebagian mengandung fosfor, nitrogen, atau sulfur. Ciri utamanya yaitu bersifat hidrofobik atau amfifatik, berfungsi sebagai sumber energi, penyusun membran sel, dan molekul sinyal, meliputi lemak, minyak, fosfolipid, steroid, lilin, dan vitamin larut lemak. Jadi, secara sederhana, lipid sama dengan senyawa lemak yang tidak larut air dan berfungsi penting dalam struktur dan metabolisme tubuh. Jenis-jenis lipid yang pertama ada lipid sederhana, merupakan ester antara asam lemak dan alkohol tanpa gugus tambahan lain. Contohnya, lemak gliserida berupa gliserol plus 3 asam lemak, berfungsi sebagai cadangan energi dan pelindung organ. Yang kedua ada lilin atau wax, alkohol rantai panjang plus asam lemak, bersifat hidrofobik dan berfungsi sebagai pelindung pada kulit, daun, atau bulu hewan. Yang kedua ada lipid gabungan, yaitu lipid kompleks, merupakan ester asam lemak yang memiliki gugus tambahan seperti fosfat, nitrogen, atau karbohidrat. Contohnya fosfolipid, komponen utama membran sel, bersifat amfifatik. Ada glikolipid, misalnya cerebrosida, mengandung gula, berfungsi untuk pengenalan sel dan fungsi saraf. Kemudian termasuk juga lipoprotein, yaitu kompleks lipid plus protein yang mengangkut lemak dalam darah. Yang ketiga ada derivat lipid, merupakan senyawa turunan hasil hidrolisis lipid sederhana atau gabungan. Contohnya, asam lemak berupa jenuh atau tidak jenuh, gliserol, sterol seperti kolesterol, termasuk juga molekul lain, seperti vitamin larut lemak dan hormon steroid sebagai hasil turunan struktur lipid. Penggolongan berdasarkan sifat kimia. 1. Lipid saponifikabel atau dapat disabunkan. Mengandung asam lemak sehingga dapat mengalami reaksi saponifikasi. Contohnya lemak, minyak fosfolipid, dan glikolipid. Yang kedua ada lipid non-saponifikabel, tidak dapat disabunkan. Tidak mengandung asam lemak sehingga tidak menghasilkan sabun. Contohnya steroid, terpen, vitamin A, D, E, dan K. Fungsi-fungsi lipid dalam tubuh. Fungsinya, sumber energi paling efisien, menghasilkan energi lebih besar per gram dibanding karbohidrat. Cadangan energi jangka panjang, disimpan sebagai trigliserida dalam jaringan adiposa. Sumber asam lemak esensial, seperti linoleat dan linolenat. Pelarut dan pembawa vitamin lipofilik, vitamin A, D, E, dan K. Komponen struktural membran sel, fosfolipid, dan kolesterol. Penyekat panas untuk menjaga suhu tubuh dan melindungi organ. Isolator listrik pada serabut saraf bermielin untuk mempercepat penghantaran impuls. Molekul sinyal, hormon steroid, eikosanoid, contohnya prostaglandin, leukotrien, dan tromboksan. Perlindungan fisik, wax pada kulit dan permukaan tanaman. Yang kemudian ada uji lipid. Uji ketidakjenuhan digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji merupakan asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Iot Hubble digunakan sebagai indikator perubahan. Reaksi positif ditandai dengan timbulnya warna merah muda, lalu warna kembali lagi menjadi warna asal, menjadi bening. Warna yang kembali ke warna asal menandakan bahwa banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Warna merah muda hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi reaksi iot Hubble. Caranya yaitu memasukkan 4 mili kloroform dan 4 tetes iot Hubble ke dalam tabung reaksi. Kemudian dikocok menggunakan vortex hingga terbentuk warna merah muda, disimpan sebagai larutan A. Kemudian masukkan 1 mili minyak kelapa, 1 sendok margarin, dan 1 mili ether, dan 1 mili air sabun ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian tiap tabung reaksi ditambahkan larutan A dan dikocok menggunakan vortex, lalu diamati.
Hasilnya dari tabel uji ketidakjenuhan, minyak kelapa sebelum diuji warnanya kuning, kemudian sesudah diuji warnanya menjadi pink bening, kemudian putih bening. Keterangannya mengandung lemak jenuh. Kemudian ada margarin, sebelum diuji warnanya kuning, sesudah diuji warnanya kuning, keterangannya tidak jenuh. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan ketidakjenuhan suatu lemak. Minyak mengandung triasilgliserol dengan 80-85% asam lemak jenuh. Pada hasil percobaan, minyak kelapa memberikan hasil positif mengandung asam lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda, sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh karena warna margarin tetap berwarna kuning. Uji lipid yang kedua ada uji acrolate, merupakan uji pada gliserol dalam bentuk bebas atau yang terdapat pada lemak dan minyak bila mengalami dehidrasi akan membentuk aldehid aksilat atau disebut juga dengan acrolane. Reaksi positif terjadi apabila lemak yang dipanaskan dan terhidrasi memiliki bau lemak terbakar dengan asap putih. Caranya yaitu 3 tetes minyak kelapa dan 3 tetes gliserol masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 sendok KHSO4 pada tiap tabung reaksi dan dipanaskan. Kemudian diamati baunya. Yang untuk tabel uji akro lainnya, yang pertama minyak kelapa, sebelum diuji baunya seperti bau minyak, sesudah diuji baunya tengi. Keterangannya positif akrolain. Yang kedua ada gliserol tidak berbau. Kemudian sesudah diuji berbau tengi, keterangannya positif akrolain. Pada percobaan ini digunakan sampel minyak kelapa dan gliserol. Percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa minyak mengalami dehidrasi yang akan menimbulkan akrolain dari hasil akrolain. Dari hasil percobaan, kedua sampel memiliki bau tengi menyengat setelah diuji akrolain. Ketengian dari kedua sampel disebabkan oleh adanya reaksi antara molekul oksigen dengan asam lemak berikatan ganda. Ketengian juga terjadi bila triasilgliserol yang mengandung asam lemak tak jenuh mengalami proses oksidasi. Kemudian ada uji kelarutan. Masukkan 2 mili per reaksi atau pelarut ke dalam tabung reaksi yang bersih. Pelarut yang digunakan adalah air, eter, kloroform, alkohol panas, alkohol dingin, alkali, dan asam encer. Bubuhkan sedikit bahan percobaan sekitar 1 mili atau 1 sudip. Bahan percobaan yang digunakan adalah minyak kelapa, lemak hewan, mentega, margarin, gliserol, asam palmita, dan asam stearat ke dalam tabung yang sudah berisi pelarut. Kocok isi tabung kuat-kuat, amati kelarutannya. Derajat kelarutan dapat ditentukan dengan pengamatan langsung. Jika tidak cukup, cairan tersebut dapat dideteksi atau disaring melalui kertas saring ke atas gelas arloji. Selanjutnya, pelarut itu diuapkan dan ada tidaknya residu yang tertinggal menunjukkan derajat kelarutan zat. Pada hasil uji kelarutan, tabel 1 dapat dilihat bahwa semua lipid tidak dapat larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar atau semipolar. Hal ini dikarenakan lipid disusun oleh gugus alkil rantai panjang sehingga tidak larut dalam air. Adapun gliserol merupakan senyawa alkohol dengan gugus hidroksil berjumlah 3 gugus. Gliserol merupakan komponen utama dari semua lemak dan minyak dalam bentuk ester yang disebut gliserida. Sehingga dalam percobaan gliserol dapat larut dalam semua pelarut nonpolar dan semipolar. Asam oleat cenderung larut dalam pelarut nonpolar dan semipolar karena asam oleat termasuk asam lemak tak jenuh, memiliki ikatan rangkap yang dapat mengurangi jumlah hidrogen pada masing-masing karbon. Sedangkan asam stearat larut dalam senyawa nonpolar karena termasuk asam lemak jenuh, tidak memiliki ikatan rangkap dan memiliki gugus alkil yang bersifat hidrofilik. Kelarutan pada masing-masing sampel dalam percobaan juga dipengaruhi oleh indeks polaritas pelarut, karena suatu zat terlarut dalam pelarut tergantung pada tingkat kepolaran pelarut dan zat terlarut. Pada tabel uji kelarutan, lipid menggunakan beberapa pelarut pembanding yaitu air, eter, kloroform, alkohol panas, alkohol dingin, alkali, dan asam encer.
Suatu pelarut dikatakan polar jika pelarut tersebut memiliki indeks polaritas yang besar. Contohnya, air yang memiliki indeks polaritas sebesar 9,0. Pelarut semipolar memiliki indeks polaritas pertengahan sekitar 5,0. Uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka tidak akan larut karena lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Terima kasih. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.